Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah di dunia dan di akhirat. Kita sambung pembahasan kita berhubungan karena kita menghadapi hari-hari yang mulia. Kita sudah membahas tentang fadilah bulan Zulhijjah, dan yang terakhir kita bahas yaitu di antara kemuliaan bulan Zulhijjah, Allah minta melalui nabinya untuk beramal dengan amalan yang saleh, dan salah satu amalnya adalah berpuasa sunnah dari mulai 1 Zulhijjah dan puncaknya nanti di hari ke-9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah. Dan ini berdasarkan dalil hadis dari Hunaid bin Khalid dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Wa yauma Asyura, juga Rasulullah berpuasa di hari 10 Muharram. Wa salasatu ayyam min kulli syahr. Rasulullah juga berpuasa ayyamul bid, yaitu 3 hari di setiap bulan. Wa awwalu isnin min asy-syahri wal khamis, dan juga Rasulullah berpuasa di setiap hari Senin dan Kamis. Ini hadis pertama yang menyebutkan tentang adanya tuntunan untuk puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan puncaknya di hari Arafah, tepatnya di hari Senin yang akan datang insyaallah. Rasulullah berkata dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, orang-orang yang berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablah wassanah allati ba'dah. Maka aku bermohon kepada Allah agar orang-orang yang berpuasa di hari Arafah untuk diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi jemaah mereka Allah, kalau memang kita mampu, tidak ada uzur, tidak sakit, maka berpuasalah 9 hari. Kalau kita tidak mampu, paling kurang berjaga-jagalah di hari ke-9, hari Senin yang akan datang. Orang yang berpuasa di hari ke-9 diampunkan dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Maksud setahun sebelum dan sesudah bukan sesudah puasa. Bagaimana mau diampunkan sesudah puasa sedangkan kita belum melakukan apapun? Maksudnya diampunkan dulu setahun, lalu diampunkan lagi setahun setelah itu. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah yang berpuasa Arafah, dia diampunkan dosa 2 tahun ke belakang.
Namun perlu kita ingat, yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, namun dosa besar juga diampunkan apabila puasa kita menjadi bahagian daripada taubat. Jadi kalau kita sudah dalam proses taubat, maka dosa-dosa besar diampunkan bersertaan dengan taubat tersebut. Jadi Bapak Ibu maka Allah, yang belum sempat berpuasa, berpuasalah. Yang sudah berpuasa, sambunglah. Yang tidak ada rencana puasa, paling kurang kasihlah makan kepada orang berbuka puasa. Itu paling kurang. Kami masih menerima sumbangan untuk berbuka puasa. Dan ini bukan pesan dari panitia, pesan dari saya pribadi. Baik, sudah 9 hari kita beramal dengan berbagai macam pahala Allah berikan, sampai Nabi mengatakan lebih besar daripada jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad itu syahid di medan perang, baru bisa mengalahkan orang yang beramal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan hari ke-10 itu tidak ada yang lebih hebat daripada orang-orang yang berkorban. Dan ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah pernah berkata, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan yawman nahri ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dam." Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai Allah ketika dia berada di hari-hari nahar. Hari nahar itu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sekali lagi saya ingin ulang, disebut hari nahar. Nahar itu tempat pangkal leher digantungkannya tali atau kalung. Maka disebut hari nahar adalah hari menyembelih pangkal leher. Ada 4 hari, yaitu hari raya Aidul Adha ditambah 3 hari tasyrik berikutnya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada amalan yang lebih hebat yang dilakukan oleh anak Adam ketika berada di 4 hari itu kecuali iraqatud dam, kecuali menumpahkan darah, yaitu menumpahkan darah binatang yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, ini bahasa ini perlu kita fahami. Kita jangan mengutamakan amalan yang lain tapi tidak berkorban. Artinya sedekah silakan, tetapi utamakan kurban. Sampai Rasulullah kemudian menyebutkan tentang fadilah-fadilah tentang kurban. Walaupun hadis-hadisnya masih terjadi khilaf, tapi banyak yang mendukung atau syawahid dari hadis-hadis tersebut. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hal pertama yang perlu kita ingat bahawa kalau Allah sedang memberi kesempatan untuk beramal, beramallah. Karena belum tentu kesempatan itu datang berikutnya. Banyak orang di alam kubur bermimpi-mimpi untuk bisa kembali berada di hari-hari Zulhijjah. Lalu mereka memimpikan untuk bisa berkurban. Namun hari itu telah mereka lewati. Hari ini mereka telah berada di alam kubur, tidak pernah kembali untuk bisa beramal. Maka kita yang belum berangkat ke alam sana, kalau diberi kesempatan oleh Allah, jangan lewatkan kesempatan itu. Maka bersemangatlah untuk berkorban. Baik, kita akan lihat fadilah daripada kurban ini atau orang-orang berkorban apa saja. Dan ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang yang berkorban telah menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah paling suka orang patuh, orang taat. Sama seperti kita suka pada anak yang paling patuh, paling taat. Kalau Allah sudah suka kepada seorang hamba, maka Allah akan mengucurkan segala-gala kasih sayangnya kepada hamba. Bahkan sesuatu yang dia tidak harapkan, Allah bisa berikan. Dan kurban adalah bukti kita patuh. Surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami buat syariat berkurban, kata Allah.
Untuk apa? Liyazkuru smallah ada ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah di atas nikmat bahimah, di atas nikmat binatang ternak. Dan itu mereka makan. Artinya Allah ingin katakan bahawa salah satu daripada nikmat Allah adalah Allah berikan binatang ternak sebagai makanan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan apapun yang ada di bumi itu untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apapun di bumi lakum, kata Allah, untukmu. Semua untukmu. Allah tumbuhkan mulai dari bawang putih, bawang merah, walaupun mereka sering bertengkar, tetapi untuk kita. Ya, untuk kita. Semua herbal apapun untuk kita. Semua binatang-binatang diperuntukkan untuk kita. Bahkan binatang bakteri-bakteri membusukkan makanan pun untuk kita. Jadi begitu sayangnya Allah kepada khalifahnya di muka bumi sampai dipersiapkan segala fasilitas. Jemaah melaka Allah, makanya binatang-binatang ternak ini ya, setelah Allah ciptakan, Allah ingin kita bersyukur dengan cara taat dengan permintaan Allah. Makanya Allah kemudian menyambung, fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu, kata Allah. Tuhanmu yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah, iaitu hanya Allah yang satu. Falahu aslimu, maka kepadanya serahkanlah dirimu. Maksudnya patuhilah dia. Ketika kita mematuhi Allah, ruginya apa? Tidak ada ruginya, Pak. Kalau kita patuh pada manusia, ruginya apa? Banyak. Kita patuh pada seorang pemimpin, kita mungkin dapat bonus dari pemimpin itu, tapi dibenci oleh orang lain. Ketika pemimpin itu berangkat, tidak mendapat lagi jabatan, kita yang terlantar. Kita tidak dipakai lagi, Pak, karena dianggap itu orang Syiah. Jadi tidak ada yang abadi dalam mematuhi manusia. Tapi mematuhi Allah, apa ruginya? Tidak ada. Sama sekali. Di dunia bahagia, di akhirat lebih bahagia. Makanya, kurban itu setelah Allah jelaskan tadi setiap umat kami jadikan syariat kurban, di ujungnya Allah mengatakan, serahkanlah dirimu atas syariat tersebut. Makanya orang berkurban itu menunjukkan bahawa dia telah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak suka pada orang yang tidak patuh. Nabi mengucapkan, man wajada lahu si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, falam yudahi, tidak juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Ini bahasa ini ancaman. Bukan bahasa gembira Nabi, bahasa ancaman. Mazhab Hanafi mengambil hadis ini lalu mengatakan, tidak mungkin Nabi mengancam di atas sesuatu yang sunnah. Pasti ancaman Nabi di atas sesuatu yang wajib. Kalau dilanggar, maka dia berdosa. Maka mazhab Hanafi mengatakan berkurban itu wajib. Wajib dalam pandangan mazhab Hanafi. Namun mazhab yang lain melihat ada hadis-hadis yang lain yang menyatakan tentang kesunnahan berkurban, maka seluruh jumhur ulama selain Hanafi mengatakan sunnah muakkad. Namun tidak seorang pun mengatakan sunnah. Semua mengatakan sunnah muakkad. Hanafi mengatakan wajib. Jadi bermain antara wajib dan sunnah muakkad. Ini menunjukkan apa? Begitu kuatnya anjuran berkurban. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buka kitab-kitab perbandingan mazhab atau kitab-kitab Syafi'iyah, orang berkurban itu disunnah muakkadkan untuk berkurban kepada orang yang sudah memenuhi 4 kriteria. Ada 4 kriteria. Kalau sudah dapat kriteria ini, maka dia termasuk golongan yang sunnah berkurban. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya meninggalkan kurban. Makruh. Apa 4 kriteria itu? Yang pertama, Islam. Kita sudah dapat ini, Islam. Yang kedua, baligh.
Maka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik juga, anak yang belum baligh itu tidak ada anjuran untuk berkurban. Maka Bapak Ibu tidak usah menyibukkan diri memindah-mindahkan nama kepada si bayi. Ini ada yang memberikan kurban, menghibahkan untuk si bayinya, padahal si bayi itu belum baligh, tidak dianjurkan malah berkurban. Kemudian yang ketiga berakal. Yang ketiga berakal. Untuk orang gila tidak usah berkurban. Kalau ada orang gila mau berkurban juga tidak sah, karena dia tidak tahu maksud daripada yang dia lakukan. Dan syarat keempat adalah al-qadir atau mustati', dia mampu. Nah, di sini orang paling banyak merasa diri tidak mampu. Paling banyak merasa diri tidak mampu. Jadi kalau kita tanya, "Nana kurban tahunnya Pak? Ada kurban tahun ini?" Dia jawab, "Sepertinya saya enggak mampu tahun ini." Itu sudah mulai jawaban tidak mampu. Ada yang mengatakan, "Saya pikir-pikir dululah." Orang yang menjawab pikir-pikir ini, nanti kalau bertemu Allah, ketika dia tanya, "Ya Allah, saya surga, mungkinkah?" Allah akan jawab, "Saya pikir-pikir dulu." Jadi Bapak Ibu, maka Allah berbuat baik jangan pikir-pikir, Pak, nekat saja kalau sudah masuk syarat. Nah, orang hari ini mulutnya mengatakan tidak mampu. Sekarang kita lihat, kita ulang. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu, tapi perlu kita ulang ya, supaya orang-orang yang merasa tidak mampu mengetahui ukuran mampu itu apa. Yang disebut orang mampu disuruh berkurban itu bagaimana? Baik. Karena tadi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad, mereka mendefinisikan kalimat mampu bagi orang berkurban. Mazhab Malik mengatakan, huwa allazi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri fi 'amihi. Menurut mazhab Malik, orang yang disebut mampu berkurban yaitu orang yang sudah punya harta untuk membeli seekor binatang kurban, wala yahtaju ila samaniha li amrin daruri, dan dia tidak membutuhkan lagi uang itu untuk kebutuhan primer. Enggak butuh lagi. Ya, artinya ada uang lain untuk bayar listrik, bayar air, beli beras. Dia bisa hidup tanpa uang 3 juta untuk beli kambing itu. Nah, lalu dibuat sebuah kalimat, wala wistata'a ayastadin istadan. Kalau seandainya dia mampu berhutang lebih dahulu, maka berhutanglah. Disuruh berhutang. Begitu kuatnya suruhan kurban, disuruh berhutang. Ini menurut mazhab Malik. Menurut mazhab Hambali, yang disebut mampu adalah huwallazi yumkinuhul husul ala samaniha walau biddain, yaitu orang-orang yang punya harta untuk membeli seekor binatang kurban walaupun dengan cara berhutang. Idza kana yaqdir ala wafa' daini, kalau dia yakin mampu membayar hutangnya. Sudah dua mazhab suruh berhutang. Padahal berhutang bukan pekerjaan yang baik. Berhutang itu tidak baik. Kalau bisa hidup tanpa hutang. Tapi Masya Allah dalam berkurban, dia suruh berhutang. Kira-kira apa maksudnya para ulama-ulama besar ini mengatakan itu? Jangan lewatkan. Jangan lewatkan kesempatan pahala terbesar dalam kurban. Kalau mampu berhutang, berhutanglah. Jadi kalau maksud mampu berhutang apa? Mampu bayar maksudnya. Bapak yang PNS, gaji tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang gaji PNS? Karena saya bukan PNS, saya nggak tahu. Anggap tanggal 1. Anggap tanggal 1. Tanggal 20 sudah mulai kurban. Uang belum keluar. Disuruh apa? Berhutang. Suruh berhutang. Janji, keluar gaji bayar. Kalau nggak bayar, dia kita kurbankan berikutnya. Ya, itu kalau dia nggak bayar. Tapi begitulah suruhannya. Menurut mazhab Syafi'i, ini perlu lebih fokus, karena rata-rata orang berada di lingkungan bermazhab Syafi'i. Dari kecil ajarannya mazhab Syafi'i. Ya. Apa kata mazhab Syafi'i? Man yamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu yaumal 'aid wa ayyamat tasyrik. Yang disebut mampu untuk berkurban, artinya makruh kalau dia tidak kurban, yaitu orang-orang yang sudah punya harta untuk membeli seekor binatang kurban dan punya uang lebih, punya harta lebih
yang dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Kita sudah punya uang 3 juta untuk seekor kambing. Coba cek di ATM, berapa tersisa? Kalau masih ada sisa, yang yakin kita bisa menghidupi keluarga sampai hari tasyrik terakhir, Bang. Berarti tanggal 23 Juli. Coba musyawarah sama istri. Ini setelah ambil uang untuk beli kambing, di ATM berapa sisa? Kita bilang, Tri, ini istri ini. Ini masih ada tinggal uang sisa, 10 juta. Cukup nggak sampai tanggal 23 ini? Kalau nggak bilang nggak cukup, ini istri ini patut diceraikan. Masa 10 juta nggak cukup sampai tanggal 23? Kan berat, kan? Ini materi betul ini. Artinya bisa hidup tidak sampai tanggal 23 nanti? Kalau yakin bisa, maka mereka tidak layak tidak berkorban. Dibenci Allah tidak berkorban. Itu yang masuk tadi dalam hadis Nabi, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Nah, jadi siapa yang enggak korban, Pak? Itu mulai, maksud masjid kami itu apa? Kalau baca tafsir hadis, Pak, yang dimaksud sama Nabi, nanti waktu solat hari raya jangan solat bersama kami. Yang tidak mau berkorban setelah dia mendapatkan kelapangan harta. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Sangat-sangat tidak baik orang yang diberi nikmat oleh Allah harta banyak tapi tidak mau berkorban, sangat tidak baik. Tapi kalau sudah tidak masuk dalam kategori ini, maka tidak wajib berkorban. Berarti tinggal nunggu kupon kurban. Memang nggak sanggup, nggak sanggup untuk beli kambing, nggak ada uang di ATM, apalagi ada ATM nggak bisa ditarik kadang-kadang, kan? Ini hal-hal seperti ini ya kita berarti termasuk penerima kurban. Nah, jadi jemaah mereka Allah, berusahalah untuk berkurban. Dan bukan kurban itu seumur hidup sekali, tapi kurban itu setiap tahun. Oh, ada dalam pandangan kitab Syafi'iyah menyebutkan fil aqallu fil umri marrah. Itu mazhab Syafi'i mengatakan apa? Paling minimal seumur hidup sekali, minimal. Nyan kakri dekat ke Allah. Sudah pelit sekali ke Allah seumur hidup sekali. Yang paling bagus setiap tahun. Setiap tahun. Kalau ada satu keluarga, semua mampu berkorban, maka disuruh semua berkorban. Disuruh semua, sunnatul ain. Suami kerja, ada uang, korban. Istri kerja, ada uang, korban. Anak kerja, ada uang, korban. Semua korban. Tapi paling kurang kalau tidak ada harta bagi anggota keluarga, paling kurang kepala keluarga berkorban. Maka insya Allah pahala didapatkan oleh satu keluarga berdasarkan keterangan dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya para istri apa? Memberi semangat suami untuk kurban. Istri yang mengatakan, "Bang kurban, bang kurban." Jangan sampai enggak kurban. Suami jawab, "Pak kucuk peng." Istri bantu. Kalau suami sudah bilang, "Pak kucuk peng," ini istri bantu, jangan kasih semangat saja. Istri nanya, "Bang berapa enggak cukup?" Si abang bilang, "Kambing berapa? 3 juta." Terus berapa enggak cukup? Si abang bilang, "Yang ada sama saya cuma 100.000. Tambahlah 2.900.000. Nah, ini agak hang juga suami ini seperti ini. Ya. Nah, jadi jemaah mereka Allah, intinya apa? Satu keluarga, kalau bisa jangan sampai enggak ada kurban. Teruslah berusaha berkurban. Mungkin ini kesempatan terakhir kita berkurban. Setelah itu mungkin kita berangkat. Kita berangkat. Nah, ini patut selalu difikirkan. Karena kata Rasulullah, tanda-tanda orang pintar, salah satunya al-kayyisu, orang pintar itu adalah orang yang selalu mempersiapkan kematian. Selalu persiapkan kematian. Ini besok mati. Kalau enggak kurban rugi. Nah, maka dia persiapkan. Makanya paling hebat di sisi Allah orang berkurban karena kepatuhannya. Allah paling suka sama orang patuh. Kalau sudah patuh, Masya Allah. Semuanya Allah beri. Dunia Allah beri, akhirat Allah beri. Baik, itu yang pertama.